gue baru aja menyelesaikan solo explore gue ke villa paling bawah, atau bisa juga gue cari di mana pusat dari pusaran atau hulu dari sungai yang mengalir di villa ini. Dan banyak fenomena yang gue dapat juga selain dari spirit box, tapi yang nyata adalah suatu bau wangian, dimana sebelum gue melakukan spirit box session nggak ada bau apa-apa di sana. Tapi pada saat gue selesai spirit box session, gue keluar dari ruangan tersebut, sekeliling gue bau wangi, sampai gue turun ke bawah villanya itu masih bau wangi. Sangat menarik, dan kalian akan melihat bagaimana gue menapaki sebuah jembatan yang terbuat dari bambu, dan itu udah nggak layak untuk dilewati. Gue nggak tahu kalau ada yang lewat situ lagi selain gue. Kalian harus lihat videonya. Dan itu juga mengakhiri session kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya gue pengen recap dulu nih apa yang sudah baik Kang Dadang dan juga Mas Wahyu dan juga Caca alami pada episode kali ini. Diawali pada saat Caca buka kartu. Ini adalah episode baru pertama kali aku buka kartu, itu sangat sedikit gitu loh. Cuman 2 ya yang dibuka? Cuman 2 yang pertama. Yang pertama kayak ada yang ngalangin udah sampai di sini aja, karena yang pertama itu adalah kita cari tahu tentang bangunan ini sebelumnya itu, dan ini sukses sebelumnya ya, bukan begitu dan ya ini sukses berhasil. Tapi ada satu kayak apa ya, kayak tembok apa sih namanya ya, kayak portal penghalang ya. Iya kayak penghalang, tapi dia ngegantung jawabannya ya, misteri ya. Betul. Ya yang kita penasaran kan, jadi kayak kita mau memecahkan misteri tapi dikasih misteri lagi gitu, apa nih gitu. Nah terus setelah itu kan sama Bung Erik ini melakukan eksplorasi bersama-sama di villa utama ya, waktu ya 2 villa utama yang kita eksplor bersama. Pembuktian untuk yang 2 kartu pertama. Ya. Nah pas beliau ini eksplor, aku nunggu di situ. Ternyata aku sudah ditunggu nih, kan harusnya aku melakukan solo explore seperti biasa sambil buka kartu. Ternyata yang ular itu di situ, terus ada satu lagi di sini. Jadi mereka nunggu aku masuk ke sini atau masuk ke sini. Ternyata mungkin dia menyadari aku tidak di sini dan aku di sini. Terus beliau ini di belakang, dia makin mendekat, tapi aku coba untuk jangan gitu kan, jangan. Tapi ternyata pas beliau sampai ke sini, dia kayak langsung Menyerang. dia nyerang. Kayak ngelilit dan pengen narik roh, gitu ya. Roh aku dibawa pas aku mau balik lagi, sempet mau balik lagi itu nggak kayak ini loh, kayak aku di dalam bubble Iya. gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa, aku bisa lari tapi kayak balik lagi Oke. gitu. Oke. Dan itu tadi dibantu untuk lepasannya itu dibantu oleh Kang Dadang dan Mas Wahyu ya. Coba Mas Wahyu dan Kang Dadang ceritain dikit dong apa tadi yang jadi kita dengar dulu nih dari Kang Dadang dulu deh. Apa Kang dari awal tadi apa yang kita alami, karena sempat beberapa kali juga sosok yang mengganggu itu menyerang balik ke Kang Dadang juga ya. Coba tolong dijelaskan dulu Kang. Kita ceritanya dari awal pertama kami datang ke sini, interaksi makhluk halus itu begitu terasa ya, begitu Bung Erik ya. Iya. Sampai penutupan terakhir kami coba untuk berinteraksi dari villa pertama sampai kedua sampai terakhir yang di bawah ya, yang dekat sungai. Ya. Dari pertama ada interaksi yang di belakang kami ini ada interaksi. Sempat saya coba untuk berinteraksi, namun si makhluk halus ini tidak nyaman kedatangan kami, dia menyerang balik dan saya sempat terjadi insiden tempat tersungkur begitu ya. Ya terus
Ya coba tim kami dari pemburu hantu juga dari Bang Wahyu, kami coba untuk berinteraksi. Singkat cerita, Mbak Caca sempat terjadi ada lilitan ular yang sosoknya seperti ratu. Pertama dilihat itu jelek banget ya. Iya betul, Jelek sempat banget, ada taring. Dia ada Iya kayak ini tulang di sini. kerajaan begitu ya. Nah, kita coba telusuri sampai akhir, sampai ke bawah, sampai villa yang ketiga ya, begitu ya Bung Erik ya? Iya, itu villa ketiga. Ya. Lalu Bung Erik coba untuk menelusuri ke hulu sungai yang berada di bawah, dan ketemulah titik terangnya sampai sambil Bung Erik menelusuri ke hulu sungai tersebut, sambil Mbak Caca membuka kartu sampai ketemu dari perjalanan hidup sampai dia menjadi seperti sekarang ini ya. Mungkin dilanjutin kepada rasanya lebih akurat lagi ke betul. Bagaimana Mas Wahyu ya, setelah tadi penjelasan yang tadi dan di sesi pembukaan tarot yang kedua pada saat saya tadi melakukan solo explorer, apa aja jadi ceritain nih, karena gue nggak tahu apa yang terjadi di sana pada saat itu. Karena Wahyu yang pertama notice ada apa-apa sama aku. Oke. Sini. Coba boleh tolong dijelasin, Wahyu? Ya sebelumnya di sini emang pertama kali saya datang pun udah sambutannya sungguh luar biasa. Pertama juga saya pesan sama Mbak Caca kuat. Ya sudah, saya bilang oke kita lanjutkan. Karena di sini banyak sekali sampai pembukaan kartu tarot. Yang pertama yaitu sebuah pasang mungkin suami istri lah ya istilahnya. Yang si istri ini ibaratnya sudah sangat setia terhadap suaminya. Mungkin terjadi suatu insiden sehingga mereka pisah, dan si istri ini yang tadi ratu ular itu mengambil suatu langkah sakit hati, dan dia mempelajari suatu hal. Mempelajari suatu hal keilmuan ya, sampai suatu saat beliau ingat. Sorry Bung Erik, aku potong. Jadi pas yang kedua kali kita dibawa, aku dimediumisasi sama beliau ini. Wujudnya itu beda dari yang pertama. Berarti yang pertama adalah energi negatif dari hasil apa yang dia pelajarin. Betul. Jadi hasilnya seperti Ya itulah. jadi yang penunjukan. Ya. Oke. Jadi sekarang kita menuju ke kesimpulan. Dan ini adalah hal yang paling gua tunggu-tunggu sebenarnya, karena di mana-mana tempat ini viral dengan nama Villa 3 Mahasiswa yang Hilang. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita tangkap atau penjelasan apa tentang si 3 mahasiswa yang hilang ini? Bisa tolong dijelasin dari kalian semua yang ada di sini? 2, 1 cut dulu. Di Mystery Seekers kita akan rekap apa aja yang kita dapat dan kita bisa pecahkan pada malam hari ini. Kang Wahyu, Kang Deden, dan Caca serta saya di sini. Ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tahu. Pertama adalah tempat ini santer disebut sebagai Villa 3 Mahasiswa yang Hilang. Jadi pertanyaan pertama gue adalah, ini sebenarnya benar ada 3 mahasiswa yang hilang atau enggak? Kalau berdasarkan dari apa yang kalian semua dapat di malam ini. Dari Kang Deden. Dari ini Mas Wahyu. Mas Wahyu, oke, silakan. Nah, untuk ketiga mahasiswa yang hilang benar adanya. Benar, oke. Benar adanya, dan satu beberapa pesan yang saya mesti sampaikan, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita bertamu,
jangan sembarangan kita ini ya, karena kita sini sekeliling kita ada makhluk-makhluk lain yang mesti kita bisa saling menghormati, karena kan sama manusia. Dan kalau begitu kembali ke pertanyaan kedua, kalau memang ini benar adanya 3 mahasiswa hilang, sosok penunggu yang mana yang menghilangkan mereka? Karena yang kita tahu 2 nyawa hilang dan 1 nyawa itu sampai hari ini belum ketahuan. Sosok yang mana kira-kira? Ular. Yang ular. Oke. Jadi semua berkesinambungan dari apa yang Caca udah buka, kartu dan penjelasan dari sosok ular tadi yang sebenarnya berpasangan ya mereka itu ya. Oke. Satu tambahan deh pertanyaan. 1 mahasiswa yang hilang yang sampai hari ini belum ketemu, di mana dia? Sudah berpindah alam. Apakah itu di pusaran yang ada di bawah tadi? Oke. Jadi baik, kita sudah sejauh ini kita bisa memastikan bahwa ternyata 3 mahasiswa hilang itu adalah benar adanya. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa memanjatkan doa untuk mereka semua yang ada di sini, biar sedikit Biar tenang ya. ya biar tenang, karena doa baik kita itu sedikit membantu mereka Betul. membuka jalan. betul. Ya ada baiknya kita layangkan doa untuk mereka yang ada di sini. Mungkin bisa dipandu oleh Mas Dadang. Silakan Mas. Buat kita semua, mari kita kirimkan Fatihah kepada Sohibul Wilayah Kampung Cisarua, terutama yang penunggu di sini. Ya, kita kirimkan Fatihah, summa illa arwahi muslimin wal muslimat Sohibul Wilayah Kampung Cisarua Bogor. Al-Fatihah. Doa selesai. Mudah-mudahan arwah-arwah yang di sini tenang, Amin. juga tidak mengganggu warga sekitar gitu ya. Dan tetap waspada, tetap hati-hati kemanapun kita berpijak, betul kata Mas Wahyu. Toh kita meskipun dimanapun kita di jalan raya, kita nyebrang harus tengok kanan tengok kiri begitu. Mungkin itu saja. Oke, kalau gitu Kang Dadang, terima kasih banyak. Oke, siap. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Kang Wahyu, terima kasih banyak. Cak. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke. Salam.